tidak takut dengan timnas Indonesia? Pencetak gol kontroversial ini sesumbar di depan FIFA. Mohamed Marhun, pencetak gol kontroversial Bahrain pada menit 90+9 melawan timnas Indonesia, berbicara kepada FIFA tentang persiapan timnya menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2000. Ya, siap diri baik itu. Nanti kawan ketemu Indonesia di GBK tanggal 25 itu. 6. Bahrain akan menghadapi Jepang pada 20 Maret sebelum bertandang. Bahaya kau dari Jepang. Marhun mengaku timnya sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang meski harus menempuh perjalanan sejauh 15.000 km. Bodoh amat. Tantangan berat termasuk dukungan supporter tuan rumah yang membludak, terutama karena pertandingan berlangsung selama Ramadan. Namun, Marhun menegaskan bahwa Bahrain tidak takut menghadapi tim kuat seperti Jepang dan Indonesia dan siap berjuang untuk setiap poin demi meraih impian lolos ke Piala Dunia. Iya, jadi ini menarik teman-teman. Dari urutan 3 sampai ke urutan 6, poinnya itu sama. Yang beda apa? Cuma selisih gol. Jadi Indonesia benar-benar harus memanfaatkan sisa 4 pertandingan. Jangan sampai kita kalah. Kalau besok kita imbang dengan Australia, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan kita masih punya kesempatan untuk lolos. Dan kalau kita sampai cetak gol, ya tidak menutup kemungkinan ya kita tetap berada di posisi 3. Dan kita doakan si Bahrain ini kalah dari Jepang. Jangan sampai dia menang lawan Jepang ataupun imbang lawan Jepang. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, pertandingan pertama kan mereka dihajar habis-habisan. Harusnya Jepang bisa kasih kalah Bahrain, apalagi bermain di kandang sendiri. Harusnya seperti itu sih. Besok itu bukan sekedar pertandingan biasa, ini pertarungan buat jaga mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kita sekarang ada di posisi 3 dengan 6 poin. Cuma beda 1 poin dari Australia di posisi kedua. Kalau Garuda bisa curi 3 poin dari Australia, jalan menuju putaran berikutnya bakal lebih terbuka lebar. Tapi kalau kalah, perjuangan bakal makin berat dan harus ngarepin hasil dari tim lain. Makanya pertandingan ini harus dimaksimalin habis-habisan. Mau nonton timnas, langsung aja klik link di bio gua. Di GBK kemarin kita udah berhasil tahan mereka. Sekarang tinggal buktiin kalau kita juga bisa kasih kejutan di kandang mereka. Kemenangan lawan Australia bakal bikin Indonesia naik di ranking FIFA. Bayangin, menang di Sydney bisa bikin kita lompat 11 peringkat. Ya, harus dimanfaatkan betul-betul. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita kalah di sana. Kalau sampai kita kalah, ya sudah, harapan kita semakin tipis. Bukan berarti habis ya, tidak akan ada di Piala Dunia, tapi semakin tipis teman-teman. Jadi kita doakan supaya besok mereka bermain baik, ya mereka bisa meraih kemenangan. Dan yang terpenting jangan sampai kita dijadikan bahan troll sama kalian tahu lah siapa, tetangga kita. Apa ini? Harga pasar timnas negara ASEAN nomor 1 ada Indonesia dengan 683,70 miliar rupiah. Di urutan 2 ada Thailand dengan 151,02 miliar rupiah. Ini kalau dirupiahkan ya. Nomor 3 ada siapa ini, Cok? Malaysia dengan 125,12 miliar rupiah. Di urutan 4 ada Vietnam 106,40 miliar rupiah. Dan paling terakhir itu ada Brunei Darussalam 17,67 miliar. Wih, masih lebih bagus Timor Leste dong. Timor Leste ada 22,92 miliar rupiah. Jadi untuk negara ASEAN kita itu ada di urutan pertama. Bayangkan teman-teman, buang putus jauh sekali. Kita ada di 683,7 miliar ya. Sedangkan 2 negara yang ada di urutan 2 dan 3, Thailand dan Malaysia, ini cuma 150-an sama 120-an. Jadi kalau mau dihitung ya 151 miliar ini untuk Thailand, itu mungkin bisa 1 atau 2 pemainnya Indonesia. Ya itulah hebatnya kita teman-teman. Kita punya pemain banyak yang berkarir di Eropa dan market value mereka itu luar biasa. Itu ketika diakumulasi, ya disatukan, itu yang membuat kita punya market value itu nomor 1 di ASEAN. Dan kalau saya tidak salah nomor 7 atau nomor 9 khusus untuk Asia teman-teman. Jadi ya keren lah kita ini. Menyedihkan, timnas Indonesia mendapatkan bus yang membahayakan bagi keselamatan. Hal itu tampak dari unggahan netizen yang menunjukkan sebuah bis berwarna putih yang membawa pasukan timnas dalam kegiatannya di Australia. Awalnya sih hal itu tampak biasa. Apa ini? Lampunya cuma 1. Ini kalau di Indonesia sudah tabrakan ini. Saja sampai kita sadar kalau bis tersebut hanya memiliki 1 lampu depan yang menyala. Apalagi bis berjalan pada malam hari. Padahal timnas Australia di Jakarta mendapatkan pelayanan terbaik loh. Apa iya hal-hal seperti ini PSSI masih harus dikoreksi? Bayangkan di Indonesia federasi ini siap bis yang bagus, kemudian ada tulisan-tulisan ornamen-ornamennya di bis itu diwarnai segala macam. Masa ketika Indonesia ke sana, sumpah mereka pikir ini kampungan apa?
Kurang ajar juga Australia ini. Di Indonesia kita sambut mereka luar biasa, giliran sampai di sana mereka buat kita macam kayak, untung kau sudah selesai ini putaran kedua, berani ini masih main pertama dan terakhir main di Indonesia kau habis kau. Banyak pemain timnas yang sudah datang ke Australia, netizen bingung dengan keberadaan Emil Audero. Dari diantara pemain timnas yang sudah tiba di Australia, nama yang paling banyak dicari adalah Emil Audero. Pasalnya hingga saat ini, baik dari akun resmi timnas dan akun fanbase timnas lainnya, tak ada dokumentasi dirinya tiba di Bandara Sydney. Namun setelah ditelusuri ada info bahwa dia sudah tiba di Australia sejak tanggal 17 Maret kemarin. Itu diperkuat juga dengan komentar Instagram Arya Sinudingga yang menjawab pertanyaan netizen soal keberadaan Emil. Benar-benar lenyap yang sesungguhnya. Banyak pemain timnas yang sudah datang ke Oke, jadi untuk sedikit informasi buat kalian, Emil Audero sudah ada di Australia di Sydney dan timnas ini sudah lengkap lah, tidak kurang lagi, sudah lengkap mereka semua dan sudah siap untuk lawan Australia nanti besok. Ya, kita doakan semua tidak ada yang cedera, kita doakan semua mereka prima bisa kalahkan Australia ya. Kita doakanlah mereka yang terbaik. Amin. Fans Bahrain takut ke GBK kontra timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Kabar terkini, kuota 3,000 tiket yang disiapkan supporter Bahrain melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno tak ada satu pun yang terbeli di seluruh pertandingan. Mereka takut, bukan takut sih, tapi mungkin supporter Bahrain itu mau ke Indonesia jauh, jadi mereka tidak mau beli. Ya, selain karena itu mungkin takut juga dihajar habis-habisan sama netizen. Bukan netizen, supporter. Dengan kualifikasi Piala Dunia, inilah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola di seluruh dunia. Pertanyaannya, seluruh dunia. Jawab, benarkah Bahrain kuat tanpa bantuan wasit? Sebenarnya abang sangat stres. Gue berencana pergi ke Jakarta untuk menonton pertandingan epik ini, tapi tidak dapat tiket. Siap sudah beli tiket pesawat, kini harus menunda ke bulan 6 pertandingan timnas melawan China. Minta maaf guys. Supporter Bahrain pula ada tiket special untuk mereka, tapi tidak 3,000. Keselamatan sudah dijamin PSSI dengan dipasangnya ratusan CCTV, bahkan Garuda ID. Supporter Harimau Malaya ini juga tak takut ke GBK. Konyol betul. Meski pelatih Bahrain itu mengaku siap menghadapi timnas, faktanya para supporter Bahrain sudah tahu bahawa mereka akan dimalukan di GBK. Adakah kalian setuju dengan abang? Komentar di sini. Ini belum main saya yang deg-degan duluan. Apakah Indonesia mampu mengalahkan Australia dan Bahrain atau justru sebaliknya? Tapi ya saya mencoba untuk berpikir positif. Timnas Indonesia bisa kasih kalah Australia dan Bahrain. Ya walaupun ini mungkin ada perbedaan permainan, skema dan lain sebagainya. Karena ini kita tunggu juga seperti apa racikan dari Patrick Kluivert dan dia punya asisten gitu kan. Karena ini baru semua tapi pemainnya lama dan kita menunggu nih seperti apa perkembangan timnas Indonesia. Permainan timnas Indonesia besok lawan Australia layak ditunggu nih teman-teman. Dan kalau kita ngomong Bahrain, PSSI itu menyediakan 3,000 tiket untuk supporter Bahrain, tapi satu pun tidak ada yang dibeli sama supporter Bahrain. Jadi ya dijual saja untuk timnas Indonesia kan, supaya ya penuh lah GBK itu dan mereka merasa seperti mereka ada di neraka. Timnas Indonesia di GBK, Gelora Bung Karno, bergelora kita. Media Korea Selatan bandingkan program naturalisasi Malaysia dan juga Indonesia. Jangan banding-bandingkan begitu. Kita pasti di atas, tidak mungkin kita di bawah. Korea Selatan bernama sports.kan.co.k menyebut bahwa program naturalisasi timnas Indonesia membuahkan hasil manis. Sementara hal serupa yang dilakukan timnas Malaysia malah belum berhasil. Pasalnya, baru-baru ini pemain Burnley yang awalnya disinyalir punya darah Malaysia bernama Josh Brownhill ternyata dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak punya darah Malaysia. Kasian itu satu, belum yang lain kan. Bahkan sebelumnya Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengajukan proposal naturalisasi kepada Naim Garcia yang bermain di Leganes dan Ethan Redley pemain muda Manchester United. Namun mereka harus gigit jari karena tawaran tersebut ternyata ditolak. Kata media Korea Selatan tersebut, hal ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang mampu mendatangkan putra ibu pertiwi jauh dari berbagai negara Eropa untuk membela tanah keturunan, dan hasilnya tentu sangat memuaskan. Gimana Sobat Balakop? Tanggapan kalian? Betul, beda jauh sekali. Begini teman-teman, yang membedakan kita dengan Malaysia itu cuma satu sebenarnya. Kalau kita menaturalisasi pemain keturunan, memang benar-benar mereka itu punya garis keturunan dan mereka mengakui kalau orang itu orang Indonesia gitu.
Nah, itu yang membedakan kita dengan Malaysia. Cuma satu. Nah, Malaysia mereka itu belum tahu pasti pemain yang mereka klaim ini punya darah keturunan Malaysia, pemain warisannya mereka. Tapi mereka sudah klaim heboh kiri kanan, heboh sana sini. Tapi ujung-ujungnya pemain ini bukan orang Malaysia, tidak punya garis keturunan Malaysia. Bahkan kan kemarin Ferdi Ruiz bilang, saya pun tidak tahu Malaysia di mana. Bayangkan, dia tidak tahu Malaysia, tapi Malaysia mengklaim kalau dia punya garis keturunan Malaysia. Itulah perbedaan kita dengan Malaysia, teman-teman. Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final Piala Asia Under-23, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Jadi, di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Saya boleh bagi 3 sebab kenapa tim kita agak barai untuk Piala Asia kali ini. Yang pertama adalah poor management. Bagi saya, management tidak membuat persediaan yang rapi untuk pasukan negara kita. Okey, kita tahu kita bukan dalam season. So, player-player kita tak match fits, kurang pengalaman. Jadi management sepatutnya lebihkan friendly ke apa ke untuk membuatkan player-player kita ni lebih serasi, chemistry tu lebih padu, lebih berpengalaman. Nombor kedua datang daripada poin tadi, memang player-player kita tak ada chemistry. Okay, communication kurang dekat bahagian menyerang, bila nak cross tak ada orang dekat tengah, through ball tak ada, chemistry memang tak ada. Dan juga banyak defensive mistake. Kita bolos, tapi bukan bolos sebab lawan, bolos sebab salah kita sendiri. Yang ketiga adalah mentality lah. Mentality player-player kita ada tu yang boleh kata masih lemah. Selepas kalah buat interview gaya macam koyak lah kan. Okay, saya tak perlulah nak explain lebih lagi. Jadi harap tim Malaysia boleh improve. Ya, memang ada perbedaan di U23 kemarin, teman-teman. Jadi kita sampai semifinal dan Malaysia harus tersingkir di babak penyisihan. Nah, itulah perbedaannya kita, di mana kita memang lebih bagus untuk timnas ya. Tapi kalau untuk liga saya pikir Malaysia di atasnya kita. Itulah kelebihannya mereka. Tapi di sini kita tidak bicara liga. Kita bicara timnas dan pemain keturunan, di mana ya kita unggul di berbagai posisi kecuali liga. Itu harus diakui bahwa liga kita ada di bawahnya Malaysia. Dan untuk pemain keturunan saya pikir ya kita tidak perlu susah-susah cari, karena bahkan ada pemain-pemain keturunan yang justru dengan senang hati mereka mengakui bahwa mereka orang Indonesia, dan tiba-tiba kita kaget, oh rupanya dia ini orang Indonesia, kenapa PSSI tidak naturalisasi dan lain sebagainya. Itulah perbedaannya, teman-teman. Berbeda dengan mereka ya, seperti saya bilang tadi, bahwa mereka ini mengklaim seseorang, mengklaim satu orang pemain, mereka bilang itu punya garis keturunan Malaysia, tapi ya kalau ditelusuri lebih lanjut ya pemain yang mereka klaim itu tidak punya garis keturunan Malaysia. Nah, kalau kita bicara dari masa lampau U23 kita itu sampai ke semifinal, saya pikir ya konsisten mereka, walaupun kalah di laga perdana, tapi kita konsisten menang sampai kita ada di semifinal. Berbeda dengan mereka ya, itulah di usia dini, di kelompok umur saya pikir kita lebih bagus juga dari mereka. Dan ya itulah peran pemain keturunan di dalam timnas Indonesia berkolaborasi dengan pemain-pemain lokal. Keren kan? Jadi tidak ada perbedaan di dalam. Itu baru betul. Gua akhirnya tersadarkan media Vietnam yang biasa ngatain Indonesia aja sekarang memuji dan mengakui Indonesia. Media Vietnam Thuecha menyebutkan bahwa Indonesia tiba-tiba mempunyai kesempatan cerah untuk lolos ke Piala Dunia setelah kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi. Dan media lain yaitu Techao menyebutkan bahwa Indonesia mematahkan rekor Vietnam dengan kemenangan mengejutkan. Sedangkan media Thailand Thairat menyebutkan bahwa Asia menjadi riuh atas kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi. Kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga mempunyai kesempatan untuk ke Piala Dunia. Dari sini gue sadar bahwa Vietnam emang lebih fair. Jadi kalau Vietnam di atas tuh mereka emang ngeceng-ngecengin kita. Tapi kalau kita di atas, Vietnam tuh nggak gengsi untuk muji kita. Beda dengan Dik Malai. Hey, Malaysia, amazing being us. Gua kira tersesat. Itulah tetangga, biasanya mereka menyanjung kita, kadang-kadang mereka angkat kita setinggi langit dan mereka banting kita sedalam-dalamnya ke dasar jurang. Itulah tetangga kita, dan saya pikir ya kita tidak perlu berkecil hati.
Ya, jangan terbang lah kalau ada yang memuji, dan ya jangan patah semangat kalau ada yang menjatuhkan kita. Itu saja sebenarnya. Yang lebih tahu kata-kata mutiaranya silakan tulis kolom komentar lah. Tapi kalau kita lihat di berbagai posisi, memang untuk peringkat ya kita masih kalah dari Vietnam. Vietnam masih di atas. Tapi kalau untuk market value dari sisi yang lain, kita unggul lah dari Vietnam. Kan teman-teman bisa lihat untuk ASEAN kita di peringkat 1. Itulah kehebatannya kita, dan harus diakui bahwa Indonesia soal market value, pemain-pemain berkelas semua. Pertanyaannya, kenapa kita tidak juara di AFF? Karena AFF kita kasih turun pemain U22, sedangkan Vietnam kasih turun pemain senior. Jadi wajar kalau kita kalah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan jangan lupa dukung Timnas besok. Kita akan nonton Timnas, kita saksikan bagaimana permainan Timnas besok. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.